mendampingi itu memang dia memulihkan si korban ini sebagaimana supaya keceriaannya muncul, pulih kembali. Ternyata dalam kedekatan itu malah salah manfaat. Nah itu tadi yang salah sebenarnya SOP yang dilanggar. Kenapa harus laki-laki yang mendampingi? Ini kan kasus yang sangat sensitif sebenarnya ya. Kalau kita tahulah ketika korban itu mengalami trauma dan kemudian disuruh menceritakan ulang dan yang menanyakan itu adalah yang laki-laki berjenis juga kelamin sama dengan pelaku, kita tentu harus punya perspektif terhadap perempuan korban dong. Jangan juga waduh gitu kan, nanti dia jadi ngeblank lagi ataupun dia malah justru akhirnya jadi korban lagi seperti itu. Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng aku Riana Minta Ristanti dalam acara Kupas Podcast. Kali ini kita akan ngebahas tema tentang kekerasan terhadap anak di Lampung masih tinggi bersama dua narasumber kita, yaitu Bapak Amsin SIP selaku Ketua UPTD PPA Provinsi Lampung dan juga Mbak Afrintina SH selaku tim kasus dari Lembaga Advokasi Damar Lampung. Nah, Bapak langsung aja ya. Kita mencatat data ada 183 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019. Itu naik 30 kasus, 30% dari tahun 2018, yaitu 120 kasus, Pak. Dengan kasus yang mendominasi yaitu kekerasan terhadap anak. Apa sih Pak langkah yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menanggapi fenomena ini, Pak? Dapat kami sampaikan dulu bahwa UPTD PPA Provinsi Lampung ini ada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Ya. Di sini dinas berperan mempunyai dua tugas, yaitu dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus. Nah, untuk pencegahan ini dilakukan di bidang-bidang yang ada di dinas. Itu ada di situ ada bidang perlindungan anak, ada perlindungan perempuan, kemudian ada hak asuh anak. Nah, kemudian kalau untuk di UPTD ini adalah dalam rangka penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat. Beda ya Pak jadi? Ya, lembaga struktural yang dibentuk oleh SK Gubernur terakhir nomor 31 tahun 2019 yang sebagai nomenklaturnya itu UPTD PPA Provinsi Lampung. Jadi terkait dengan langkah-langkah yang disampaikan tadi bahwa begitu tingginya kekerasan yang ada di Provinsi Lampung ini memang ya tidak bisa kita pungkiri ya bahwa ini merupakan memang dampak dari apa yang terjadi di masyarakat. Kalau kami melihatnya dampak kekerasan ini tentunya kita melihat dari sisi lemahnya ekonomi masyarakat. Secara ekonomi masyarakat kita memang masih lemah sehingga memungkinkan munculnya dampak kekerasan yang terjadi di rumah tangga maupun terhadap anak. Kemudian di sisi lain juga adanya media online. Media online? Ya, ini juga membuat dampak begitu mudahnya anak-anak kita mengakses media elektronik. Semua kan kita sekarang udah megang gadget ya Pak ya. Ya, gadget itu itu udah jadi kebutuhan kan. Jadi kebutuhan, tetapi kadang-kadang tanpa pengawasan dari semua pihak. Nah, ini kebutuhan anak-anak ini tentunya akan membuat dari sisi negatifnya mereka melakukan melihat tayangan-tayangan yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Gitu. Nah, kemudian upaya-upaya kita lakukan tentunya ya melalui pencegahan itu pasti itu dilakukan di setiap kabupaten kota, bahkan kami tidak henti-hentinya juga membentuk lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Dinas PPPA, antara lain itu PTBM. Kemudian kami juga dalam 3 bulan terakhir ini sudah membentuk UPT PPA di kabupaten kota. Nah, sebenarnya cerita P2 TP2 dengan UPT PPA ini memang ada sejarahnya, bahwa sebelum lahirnya UPTD PPA ini itu memang waktu itu lembaganya berbunyi P2 TP2A, itu merupakan LM ya, lembaga masyarakat. Nah, itu di bawah memang naungan Dinas PPPA Provinsi Lampung. Nah, kemudian seiring jalan
sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga dari Kementerian Dalam Negeri bahwa diharuskan untuk saat ini sudah dibutuhkan bahwa dibentuk UPTD PPA sebagai pengganti dari P2 TP2A. Ganti berarti. Ya. Apa sih itu P2 TP2A dan apa UPTD PPA? Tentunya masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan ya bahwa P2 TP2A itu tadi sudah disampaikan bahwa itu LM ya, lembaga masyarakat yang memang personilnya juga itu dari aktivis-aktivis atau unsur-unsur masyarakat yang ada yang memang aktif di lingkungan masyarakatnya. Nah itu yang cenderung direkrut menjadi anggota di situ. Kemudian kalau UPTD itu adalah lembaga struktural yang dipilih oleh pemerintah daerah yang memang sudah disiapkan fasilitas, kemudian sumber daya manusianya, kemudian operasionalnya, sudah disiapkan ini. Kenapa ini harus diganti? Nah ini kan menjadi pertanyaannya. Nah bukannya kita melemahkan lembaga P2 itu tidak berperan, ini berperan, tetapi dari sisi lainnya bahwa P2 TP2A itu kan melaksanakan operasional kegiatannya itu untuk sumber dananya akan itu selalu mendapatkan di samping sumber daya lain yang mereka harus mencari itu subsidi pemerintah. Sementara untuk subsidi pemerintah ini kan berdasarkan ketentuan tidak boleh dengan setiap tahun disubsidi. Nah, kalau sudah berdiri lembaga yang sudah berdiri silahkan bagaimana mengelola rumah tangganya seperti itu. Nah, jadi artinya dari sisi anggaran tentunya mereka agak terseok-seok mengalami kesulitan. Nah, kalau kita sudah berbicara kesulitan anggaran, tentunya ini akan berpengaruh juga terhadap layanan-layanan yang dilakukan di bawah gitu, di lapangan. Nah, sementara kalau untuk P2 UPTD PPA ini karena merupakan sudah lembaga struktural yang dibentuk oleh pemerintah, tentunya pemerintah juga sudah menyiapkan bahwa ini ASN-nya sudah disiapkan, kantornya sudah disiapkan, fasilitasnya sudah disiapkan, kemudian operasional pun sudah dianggarkan begitu. Walaupun dalam tanda kutip artinya dalam menangani kekerasan ini ya masih sangat membutuhkan artinya peningkatan dalam hal ini. Nah, itu seputar antara P2 TP2 dengan lembaga UPTD PPA. Nah, sehingga berdasarkan instruksi yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung itu sudah terbentuk UPTD PPA. Nah, hanya saja itu berdasarkan perkada masing-masing daerah kabupaten kota. Nah, hanya saja personil, kemudian kantor maupun fasilitas yang ada ini masih dalam proses penyiapan oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, artinya dari sini kita sudah melakukan langkah konkret untuk pembenahan bagaimana melakukan pelayanan-pelayanan di masyarakat itu dan terhadap kekerasan perempuan dan anak dimulai dari lembaganya. Sudah mulai kita benahi. Nah, lantas pertanyaannya apakah P2 TP2A itu masih dibutuhkan atau masih bisa berperan? Berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan nomor 4 tahun 2018 bahwa begitu terbitnya tentang pembentukan UPTD PPA dengan sendirinya P2 TP2A itu dicabut, tidak berperan. Nah, sebenarnya itu dari 2018 berarti kan sebenarnya sudah tidak berperan. Jadi dari 2018 sebenarnya P2 TP2A itu sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada berdasarkan ketentuan hukumnya. Nah, tetapi kan ketika UPTD belum terbentuk, nah, sehingga layanan yang ada di bawah kan kalau itu langsung dihapus tidak ada yang melakukan layanan. Nah, seiring dengan dibentuknya UPTD PPA ini sambil berjalan artinya masih difungsikan di beberapa daerah. Nah, sehingga itulah langkah kementerian mengapa dalam kurun waktu 3 bulan itu harus segera dibentuk dan harus terrealisasi. Nah, dari Mbak Tina sendiri, Mbak Damar tuh sebenarnya tahu nggak sih Mbak kalau P2 TP2A itu berbeda, udah nggak ada gitu. Sekarang udah digantikan sama UPTD PPA gitu. Ya, karena berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan juga sudah dikeluarkan ya secara jelas juga ya tentu kami tahu informasi bahwa ada pemindahan ya penggantian lah ya penggantian dari sistem
P2 TP2 itu kemudian menuju ke UPTD seperti itu. Cuman yang harus kita perhatikan secara bersama gitu kan, memang tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Amsir bahwa fungsinya pun ini masih tetap sama gitu untuk proses pendampingan seperti itu, hingga dari pengaduan, pendampingan hingga proses layanan rehabilitasi pun itu masih sama seperti fungsi P2 TP2. Hanya saja memang kita kan harus perlu memperkuat lagi untuk itu kan ada keinginan dari pemerintah loh. Ini sebenarnya apresiasi ya untuk pemerintah, ada keinginan pemerintah untuk melibatkan masyarakat ya kan, melibatkan masyarakat di dalam proses pemberian layanan gitu ya terhadap perempuan dan korban. Dan ini pemerintah ingin hadir bersama masyarakat gitu ya untuk memberikan akses layanan ini. Sehingganya kan bisa untuk proses anggaran pun juga bisa lebih mudah gitu kan, bisa dianggarkan melalui APBD dan lain sebagainya. Jadi untuk ada pemindahan penggantian dari P2 TP2 ke PUPTD ini sendiri ya kami sangat mendukung gitu ya. Hanya saja yang perlu kita tekankan gitu kan, perlu nih adanya penguatan untuk supaya UPTD ini memang benar-benar berjalan dengan efektif gitu, tidak ada lagi semisal kejadian yang kemarin gitu. Nanti dulu Mbak, penguatan yang seperti apa Mbak yang Mbak maksudnya? Jadi kalau kita menjalankan suatu pendampingan kasus ya itu kan harus melalui panduan-panduan ya. Kita sebut saja itu sebagai SOP gitu ya, SOP layanan gitu. Jadi kita yang harus lebih diperkuat lagi soal SOP layanannya seperti apa, kemudian mekanisme rekrutmen dari pegawai yang ada di situ juga itu nanti seperti apa. Itu harus punya kredibilitas ya Mbak, harus punya takaran-takaran supaya ketika nanti memang benar-benar sudah terbentuk ke UPTD gitu, itu memang benar-benar sudah standar gitu, standar terhadap isu terhadap perempuan gitu. Jadi bukan lagi dia asal memilih gitu ya, bukan lagi asal yang penting ada orang dalam masukin aja gitu, nggak bisa seperti itu. Kayak gitu. Terus tadi Mbak udah nyinggung sedikit tentang kasus kemarin ya di Lampung Timur gitu. Itu ada seorang remaja umur 14 tahun sudah diperkosa oleh pamannya, ya kan, benar? Terus oleh petugas P2 TP2A itu dilakukan pemerkosaan lagi gitu, bahkan dijual ke teman si tersangka ini gitu. Nah, menanggapi itu gimana sih Pak? Kan rame banget tuh kemarin beritanya gitu. Mungkin ada simpang siur atau kesalahan gitu. Gimana Bapak menanggapi ini gitu? Baik, yang pertama saya akan luruskan dulu bahwa terhadap kasus yang ada di Lampung Timur itu memang benar. Bahwa ada korban anak kita, artinya usia 14 tahun dilakukan kekerasan oleh pamannya. Itu sebenarnya terjadi sejak bulan November yang lalu. Dan finishing kasus itu selesai bulan April kemarin. Untuk pamannya sendiri sudah mendapatkan hukuman dengan hukuman tahanan 14 tahun ya Pak? 13 tahun. Oh, 13 tahun. Nah, di dalam melakukan pelayanan pendampingan terhadap kasus pamannya ini. Nah, ini kan dilakukan oleh petugas P2 TP2 sebagai yang kita maksud tadi. Nah, di situ ada ada seorang petugas pendamping. Nah, di situ. Nah, di sini saya luruskan dulu sebenarnya untuk sebagai tersangka ini adalah anggota yang selama ini disuarakan di berbagai media itu sebagai ketua itu tidak benar. Itu merupakan hanya salah satu anggota pendamping di P2 TP2A. Itu yang pertama. Yang kedua, tersangka ini adalah bukan seorang ASN. Dia hanya adalah rekrutmen dari lapisan masyarakat yang memang ditempatkan sebagai anggota di P2 TP2A ini. Kemudian yang ketiga, lokus kejadian sebenarnya itu bukan di rumah aman. Di mana, Nah, itu dilakukan di rumah si tersangka itu sendiri dan di rumah korban. Nah, ini sebenarnya informasi yang sebenarnya setelah kami melakukan penjangkauan pada tanggal 4 Juli kemarin di Lampung Timur.
Nah, ini berbagai macam informasi yang kami dapatkan, kami langsung terjun ke lapangan, mendapati keluarga korban, kemudian di situ juga ada IWO, Ikatan Wartawan Online yang memang mendampingi juga di situ. Dan ini kemudian kami juga mendatangi aparat desa di sana, yaitu kepala desa dan camatnya. Nah, jadi informasi-informasi ini yang kami dapat bahwa ya inilah sebenarnya informasi yang sebenarnya, bahwa terhadap kasus ini memang benar adanya, tetapi untuk korban itu sendiri, itu sekali lagi saya sampaikan, bukan ASN, bukan kepala UPTD, dan bukan di rumah aman. Tapi memang benar dia adalah anggota P2TP2. Nah, di dalam pelaksanaan pendampingan ini barangkali memang ini kan memang sudah sudah menjadi SOP juga barangkali ketika melakukan pendampingan itu, begitu tidak memisahkan antara korban dengan pendamping itu begitu dekatnya. Nah, tetapi yang sangat disayangkan kan ketika dilakukan pendampingan ini, ketika berlawanan jenis tetap dilakukan. Nah, ini sebenarnya sudah menyalahi. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh korban ini di bawah rekomendasi dari lembaganya sebenarnya yang dilakukan ini. Jadi tanpa ada rekomendasi atau tanpa ada SPT dari lembaganya, si korban ini melakukan pendampingan yang dibawa pulang atau mendatangi ke rumahnya. Nah, seyogianya memang dilakukan pendampingan itu adalah ketika korban kita ini anak perempuan, itu pendampingnya memang harus perempuan juga. Nah, itu memang SOP yang sudah ditetapkan. Nah, tetapi di lapangan artinya yang terjadi seperti itu. Artinya ya kita tidak bisa juga karena tadi memang sudah SOP seperti itu, kemudian dia tidak juga mendapatkan rekom, artinya kemauan sendiri yang dilakukan oleh korban ini. Nah, tadi Bapak menyebutkan ini kan anggota ya Pak ya. Yeah. Nah, yang mau saya pertanyakan Pak, kok sampai bisa gitu Pak, korban dan si tersangka ini sampai dibawa pulang gitu Pak ke rumahnya, si korban dibawa pulang ke rumahnya ini kan, bawa rumahnya si pelaku gitu. Kok sampai bisa gitu Pak? Apakah ini kelalaian UPTD PPA terhadap pengawasan di bawah gitu Pak, di kabupaten gitu Pak? Apakah ini kelalaian Pak? Bisa disebut kelalaian? P2TP2A itu tidak di bawah UPTD PPA provinsi. Dia di bawah naungan dinas PPA kabupaten kota masing-masing. Nah, kemudian di dalam struktur P2TP2A itu di situ kan ada penasehat, ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, ada anggota. Nah, di dalam SOP penanganan kekerasan di lapangan, ketika terjadi kasus kan dilakukan penjangkauan. Nah, kemudian melakukan identifikasi kasus apa yang terjadi dan layanan apa yang dibutuhkan. Nah, ketika itu terjadi, sebelum berangkat tentunya amunisinya disiapkan dulu. Mana SPT-nya, kalau dia harus turun, kemudian kalau kami di UPTD itu harus ada SPPD-nya kan gitu. Artinya itulah sebagai surat perintah yang diterbitkan untuk menangani kasus. Jadi tidak sembarang tangan-tangani saja turun begitu langsung tangkap, langsung dibawa, enggak juga. Nah, itu setelah itu dipersiapkan seperti itu, baru kita melakukan jangkauan terhadap korban, di mana lokasinya terjadi. Kemudian kita identifikasi kasus apa. Nah, sebenarnya yang terjadi itu di mana, bagaimana, nah siapa pelaku. Nah, baru setelah kita lakukan identifikasi, sudah dapat data semua, baru kita lakukan pengelolaan kasus. Nah, pengelolaan kasus ini si korban kita lindungi, mestinya di rumah aman. Nah, tapi untuk di Lampung Timur, karena dari P2TP2 tadi belum ada rumah aman. Lampung Timur belum memiliki rumah aman. Nah, kalau yang selama ini diberitakan bahwa dilakukan di rumah aman yang mana? Sementara karena tidak punya. Ya, karena Lampung Timur tidak punya rumah aman artinya ini. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan itu lembaga itu harus memang memiliki rumah aman dalam rangka itu tadi. Ketika korban sudah kita lakukan identifikasi, sudah kita lakukan pengelolaan kasus, kita bawa ke rumah aman untuk ditangani secara psikologisnya. Nah, kita berikan layanan asesmen psikologisnya, kemudian kita berikan dorongan-dorongan moralnya, kemudian kita periksakan kesehatannya. Nah, kita juga di provinsi ini sudah ada UPTPKTK
yang menangani khusus melayani dari sudut kesehatannya terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Nah, jadi gratis semua itu kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan perobatan atau visum. Nah, sementara untuk kasus-kasus hukum, artinya untuk layanan hukum, kita bekerja sama dengan APH yang ada. Nah, kita serahkan kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan, melakukan BAP, sidik lidik, dilakukan oleh mereka. Nah, tapi kita tetap mendampingi dan mendorong di mana dibutuhkan. Inilah peran kita. Ketika mereka dilakukan BAP, kehadiran kita ada. Jadi tidak kita lepas korban itu berhadapan dengan hukum, dengan aparat kepolisian begitu saja. Harus ada pendamping dari kita untuk mendampingi, menguatkan dia dan keluarganya. Kemudian begitu juga di rangkaian berikutnya, apakah dia berada di kejaksaan atau nanti ada di pengadilan, kehadiran kita juga tetap harus ada mendampingi. Nah, inilah sebenarnya peran yang dilakukan oleh tersangka yang kasus pada sebelumnya dilakukan seperti itu. Tetapi ya itu tadi namanya apa ya, bisa dikatakan apa ini namanya musibah atau bagaimana, yang ini tantangan atau cobaan bagi si tersangka ini, bahwa dia sendiri lepas kontrol atau apa sehingga terjadi seperti itu. Mendampingi itu memang dia memulihkan si korban ini sebagaimana supaya keceriaannya muncul, pulih kembali. Ternyata dalam kedekatan itu malah salah manfaat. Nah, itu tadi yang salah sebenarnya SOP yang dilanggar. Kenapa harus laki-laki yang mendampingi? Kalau anak perempuan mestinya pendampingan perempuan yang harus hadir di situ. Gitu. Kalau Mbak Tina sendiri nih Mbak, gimana menanggapi kasus kemarin tuh? Ya, untuk sebenarnya kalau untuk kasus Lampung Timur ini bukan satu-satunya ya untuk kejadian kekerasan terhadap anak ya, pencabulan seperti itu. Ini tentu kasus yang tapi yang pelakunya adalah layanan ya, petugas layanan, ini memang baru mencuat untuk saat-saat ini ya. Untuk kasus kekerasan sendiri di Lampung ini memang cukup tinggi, memang tadi berdasarkan data juga tinggi, dan dari pendataan Lembaga Advokasi Perempuan Damar itu juga cukup tinggi. Di 2018 itu ada 50 kasus, 2019 itu ada 168 kasus, dan per Juni 2020 itu ada 38 kasus. Dilihat dari jumlah data ini sendiri, tertinggi pertama memang untuk skala Bandar Lampung wilayah, kemudian yang kedua ini ada Lampung Timur. Nah, ini memang salah satunya juga mencuat untuk kasus kekerasan terhadap anak. Nah, tentu kalau kita mau membahas soal kasus kekerasan di Lampung Timur, tadi sudah banyak sekali yang Pak Amsir sampaikan ya, terkait dengan seyogyanya untuk pelayanan terhadap perempuan korban itu memang yang harus berdasarkan SOP, dan kemudian standar-standarnya harus ditentukan ya, bahkan sampai petugas perempuan pun juga yang harus melayani ya, maksudnya yang memberikan pendampingan itu juga harus berjenis kelamin perempuan. Nah, kemudian yang ingin saya tambahkan juga memang harus ada untuk mekanisme komplain ya, mekanisme komplain yang di layanan itu sendiri gitu. Jadi ketika ada yang tidak sesuai gitu ya, sudah keluar dari ring gitu ya, itu kan bisa dilakukan untuk check and balance gitu. Jadi ada yang mengawasi gitu kan, ada yang mengontrol lah gitu supaya tidak sampai seperti ini gitu kejadiannya. Nah, kemudian juga harus ada kode etik ya, ada kode etik. Berdasarkan kasus kemarin kita juga melakukan ini Pak ya untuk investigasi gitu. Investigasi. Timur. Iya, kami kan punya tim penanganan kasus gitu. Kita melakukan investigasi dan hasil temuan gitu ya, berdasarkan informasi yang kami dapat gitu ya. Memang benar seperti yang Pak Amsir sampaikan, dan ada beberapa hal juga yang perlu juga saya tambahkan gitu kan. Ini memang dari tahun 2016-2021 gitu kan. Ini ada perekrutan pengurus yang tidak berdasarkan kapasitas gitu, nggak berdasarkan kapasitas, keahlian, terus kemudian keberpihakan kepada korban, bahkan juga pengalaman pendampingan itu juga kurang. Oke. Jadi memang kalau masalahnya di wilayah tuh seperti itu ya Pak ya, memang keterbatasan sumber daya manusia juga yang ada di wilayah. Jadi maka langsunglah begitu ada aturan yang UPTD itu setiap daerah harus ada UPTD dan P2 TP2 dulu kan Mas Yan. P2 TP2 harus ada, diwajibkan gitu. Itu membuat langsung ya udah yang penting ada. Jadi perekrutan itu
ya masih amburadul gitu, masih perlu pembenahan di situ. Nah, nanti kan harapannya supaya Diperbaiki di lagi. UPTD ini nanti gitu ada proses perekrutan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian ada pengelola yang berjenis kelamin laki-laki gitu. Kok ada? Tadi sudah disampaikan. Itu padahal ini kan kasus yang sangat sensitif sebenarnya ya. Kalau kita tahu lah ketika korban itu mengalami trauma dan kemudian disuruh menceritakan ulang dan yang menanyakan itu adalah yang Laki-laki berjenis juga. kelamin sama dengan pelaku, kita tentu harus punya perspektif terhadap perempuan korban dong. Jangan juga waduh gitu kan, nanti dia jadi ngeblank lagi ataupun dia malah justru akhirnya jadi korban lagi seperti itu. Nah, kemudian juga selain tidak ada kode etik juga ya, metode mekanisme komplain juga nggak ada. Nah, memang benar itu tidak ada rumah aman gitu, Tidak di ada rumah, rumah aman. tidak ada rumah aman. Maka ketika nanti ada UPTD, ya harapannya untuk wilayah-wilayah gitu ya, untuk kabupaten kota juga harus mempersiapkan itu. Paling tidak harus ada shelter seperti itu, harus ada shelter. Ketika perempuan korban mengadukan kasusnya, harus ada nih perlindungan terlebih dahulu. Perlindungan apakah dia aman atau enggak gitu. Jangan-jangan ketika dia melapor nanti begitu pulang ke rumah di jalan dia udah ada ancaman baru seperti itu kan, itu nggak boleh. Itu adalah kewajiban kita bersama gitu kan selaku pendamping untuk ayo sampai tataran itu loh yang harus kita perhatikan.